Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menumbuhkan semangat. Mungkin ini seperti hal sepele, tetapi jika kita melakukannya ini akan sangat berguna bagi diri kita, karena semangat itu bisa muncul dari diri kita. Walaupun kita mengikuti seminar motivasi dari seorang motivator yang andal ataupun yang hebat, jika kita sendiri tidak mau punya semangat, maka sia-sia saja. Nah, yuk kita mulai cara menumbuhkan semangatnya. Bagaimana sih caranya? Apakah kita pernah mendengar sebuah kata the best motivator is yourself, ataupun motivasi terbaik adalah diri kita sendiri? Bagaimanapun kita mengikuti seminar seperti yang kukatakan di awal, tapi jika diri kita tidak bisa memanajemen diri dengan baik, maka semangat itu akan hilang. Percuma saja kita ikut seminar, apalagi barang mahal, tapi diri kita sendiri tidak punya motivasi. Jadi motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, inilah cara untuk meningkatkan semangat di diri kita. Yang pertama tuh, jangan hanya belajar dari kisah sukses seseorang, maka belajarlah dari kisah kegagalan mereka juga. Kebanyakan dari kita akan belajar dari hal kesuksesannya. Tetapi di balik kesuksesan itu, teman-teman, ada rintangan dan cobaan yang berat menimpa mereka. Contohnya Bill Gates. Siapa sih yang gak kenal Bill Gates? Beliau ini adalah seorang terkaya di dunia ini. Tetapi di saat beliau sedang kuliah, dia mempunyai beberapa mata pelajaran yang tidak lulus ataupun yang nilainya agak kurang. Tetapi dia menjadi orang terkaya karena dia belajar di kegagalannya, dan temannya yang sukses sekarang jadi senior engineer di perusahaannya beliau. Nah, yang kedua, J.K. Rowling. Siapa sih yang kenal film Harry Potter atau pernah nonton Harry Potter? Semua orang pasti pernah nonton film Harry Potter. Tapi tahu nggak sih, buku yang beliau keluarkan itu mengalami 12 kali penolakan dari penerbit, dan mungkin mengalami berbagai masa percobaan dalam hidupnya, sehingga dia ingin berniat untuk bunuh diri, tapi tidak, karena beliau punya semangat untuk jadi sukses, dan beliau pun sekarang menjadi orang terkaya di dunia ini. Dan mereka berdua ini mempunyai banyak kegagalan di belakangnya. Maka jangan hanya belajar dari kesuksesan dari mereka berdua saja, tapi juga belajar dari kegagalan-kegagalannya, agar kita bisa lebih siap jika suatu saat akan menghadapi kegagalan, karena kita sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Nah, yang kedua, jangan menjadi follower atau jadi pengikut seseorang, tapi ikutilah jalanmu sendiri dan lakukan apa yang kamu sukai. Jangan terlalu sering mengikuti langkah orang ataupun ikut-ikutan dalam suatu hal, baik itu masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun yang lainnya. Karena jika temanmu tidak mengikuti hal yang sama, maka kamu juga tidak akan mengikutinya juga. Jangan, buatlah jalanmu sendiri. Kesuksesan itu datangnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan apapun itu, lakukanlah hal yang kamu sukai. Dan terkadang banyak orang yang melawan dari arus agar mereka bisa menjadi orang lebih hebat dari orang yang lain. Nah, yang ketiga, bertindak percaya diri dan dapat menangani segala sesuatu sampai kamu menjadi ahlinya. Seperti contohnya ini, film Korea ataupun drama Korea. Banyak orang yang bilang jika mereka ini adalah istri ataupun suami dari pemeran dari film tersebut. Bukankah itu sangat percaya diri? Nah, itu mungkin menjadi sebuah contoh kecil, karena mereka sudah banyak yang mengatakan dirinya itu menjadi orang yang sangat famous dengan drama Korea. Dan itu pun harus ada pada diri kita, bertindak untuk menjadi lebih percaya diri lagi, agar kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan tidak takut akan permasalahan itu. Dan kita pun pasti sudah bisa menangani segala sesuatu sampai kita menjadi ahli. Jika kita ada sebuah permasalahan dan permasalahan itu rumit, maka ketika kita percaya diri dan yakin akan diri kita bisa menyelesaikan permasalahan itu, maka kita akan dikatakan menjadi ahli oleh orang lain, karena bisa menyelesaikan permasalahan yang susah itu, teman-teman, ataupun rumit. Nah, yang terakhir nih, jadi pendengar yang baik. Kenapa sih kita harus pendengar yang baik? Apakah ini mempunyai feedback antara semangat untuk diri kita sendiri dan menjadi pendengar baik? Ya teman-teman, tentu, karena menjadi pendengar baik kita akan mendengarkan permasalahan orang lain ataupun kejadian-kejadian apa yang membuat mereka itu menyemangati diri mereka sendiri ataupun orang lain. Karena kita akan mendengarkan dan kita pun akan memikirkan bagaimana
jika hal itu terjadi padaku. Jika mengalami sebuah kegagalan dan itu membuat kita down ataupun turun, maka kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi agar kita bisa menanganinya, ataupun solusi terbaik lah agar kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Jadi itu akan meningkatkan semangat pada diri kita sendiri agar kita bisa yakin nih ataupun percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ataupun mencari jalan keluar dari segala sesuatu yang kita alami. Terima kasih telah menonton video gue kali ini. Mungkin tidak banyak hal yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah ataupun adalah sedikit ilmu yang teman-teman dapat dari hal yang aku sampaikan. Mungkin itu akan membantu buat diriku sendiri agar lebih semangat lagi nih bikin videonya, dan teman-teman pun juga bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hidup di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng agar mengetahui video-video terbaru. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.